Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni M.Y. Balan, nomor induk mahasiswa 250 10 60 701. Saya adalah guru mata pelajaran agama Kristen pada SMK Negeri 2 Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG Baik 3 tahun 2025 IAKN Manado. Hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada kelas 10 dengan materi nilai-nilai Kristiani. Demikian penyampaian perkenalan saya. Terima kasih. Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Semua masuk hari ini? Masuk. Ada yang kemarin tidak hadir kok? Iya. Ya? Tidak, semua masuk? Iya. Oke, terima kasih. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran. Afrilian Labu, Selvina Talan, Ada, Ibu. Sipora, Ada, Ibu. Yesri, Ada, Ibu. Yurna, Ada, Ibu. Virgo. Oke, baik, terima kasih. Hari ini semua hadir ya. Baik, sebelum itu Ibu mau minta kalian saling bersalaman antara satu sama lain. Ya, samping kiri kanan. Oke. Ya. Baik, rapikan cara duduk kalian, duduk yang rapi, duduk yang sopan. Pandangkan pikiran Anda. Untuk hari ini kita siap untuk belajar. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke. Coba semua tunduk ke bawah untuk lihat. Jangan sampai ada sampah yang ada di bagian bawah. Ketika kita belajar, kita harus bersih, menjaga kebersihan. Ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa bersama dan Ibu minta salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan yang bertugas. Sebelum kita berdoa, kita membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23 di bawah perikop hidup menurut daging atau roh. Ayat 22, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Menyanyi. Kita menyanyi lagu Kasih sukacita. Kasih Sukacita. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita tenang untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga, melindungi kami dari tadi hingga saat ini dengan baik. Ya Bapa, tibalah saatnya untuk kami memulai dengan kegiatan belajar mengajar kami. Biarlah Engkau memberkati kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Inilah doa dan harapan kami, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih. Kalian perhatikan di depan. Capaian pembelajaran hari ini adalah peserta didik menganalisis pertumbuhan
diri sebagai pribadi dewasa melalui cara berpikir, berkata, dan bertindak. Ya, ini adalah capaian pembelajaran kita hari ini. Ini ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan 9 buah roh sebagai dasar nilai-nilai Kristen. Yang kedua, menghayati pentingnya nilai-nilai Kristen yang mendasari perilaku pengikut Kristen ya. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang tidak mencerminkan nilai Kristen ya. Dan yang keempat adalah mempraktikkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang berikut ada pertanyaan pemantik ya. Ada pertanyaan pemantik. Di sini ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Ibu akan mengajukan 4 pertanyaan ini kepada kalian, dan anak-anak yang bisa menjawab bisa angkat tangan. Ya. Yang pertama, apakah arti keluarga dalam hidupmu? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Menurut saya, dalam terang iman Kristen, keluarga bukan hanya tentang ikatan darah, melainkan tentang tempat seseorang di mana seseorang belajar mengasihi dan dikasihi seperti keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama kasih, tempat di mana pertama kali belajar tentang cinta tanpa syarat, pengampunan dan kesabaran, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 sampai ke-7 yang berbunyi demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakkeadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia mampu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Yang kedua, tempat pertumbuhan iman. Orang tua berperan penting dalam mewariskan iman kepada anak-anak, seperti juga yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayatnya angka 6 sampai angka 7 yang berbunyi, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Demikian firman Tuhan. Ya, mari kita berikan aplaus. Ya. Terima kasih. Soal nomor 2. Apakah yang menjadi acuan tingkah laku hidupmu sebagai orang Kristen? Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan. Yang menjadi acuan tingkah laku hidup kita sebagai orang Kristen adalah firman Tuhan, teladan Yesus Kristus, kasih sebagai hukum tertinggi, dan hati nurani dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Ya, nomor 3, sebutkan contoh tingkah laku remaja Kristen yang hidup baru. Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan. Contoh tingkah laku remaja Kristen yang baru ialah mengasihi dan menghormati orang tua, jujur dan segala hal, menjaga perkataan, bergaul dengan bijak, rajin berdoa dan membaca firman, rendah hati dan tidak sombong, melayani dengan sukacita, mengampuni dan tidak dendam, dan menjaga diri dalam kekudusan. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Dan soal yang keempat, yang terakhir, bagaimana peran Allah dalam membaharui hidup manusia? Ada yang bisa menjawab kok? Oke, kalau bisa silahkan. Menurut saya, peran Allah dalam membaharui hidup manusia ialah: yang pertama, Allah mempengaruhi melalui pengampunan dan keselamatan. Yang kedua, Allah mempengaruhi manusia melalui Roh Kudus. Dan yang ketiga, Allah membaharui melalui firman. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus. Terima kasih. Baik, yang berikut ada
dua pemahaman bermakna ya. Ada dua pemahaman bermakna. Yang pertama itu adalah memahami nilai-nilai Kristiani dalam 9 buah roh. Yang kedua, memberikan contoh dari penerapan 9 buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan masuk dalam materi. Baik, untuk materi kita hari ini, judulnya itu adalah 9 buah roh, dasar iman Kristen dalam keluarga. Nah, ada dua pertanyaan ya, ada dua pertanyaan yang Ibu siapkan di sini. Yang pertama itu, apa itu buah roh? Dari mana asalnya? Yang kedua, mengapa buah roh itu penting sebagai dasar nilai keluarga Kristen? Ya. Nah, kita tahu bahwa ada 3 hal penting tentang apa itu buah roh. Nah, istilah daripada buah roh dalam konteks ini adalah metafora untuk hasil atau produk dari kehidupan rohani yang sehat. Yang kedua, roh di sini itu merupakan apa? Roh Kudus ya. Roh Kudus pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Yang ketiga itu menjadi buah roh adalah kualitas-kualitas karakter yang secara alami tumbuh dalam kehidupan seorang yang telah menerima Kristus dan terus hidup dalam hubungan yang erat melalui pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selalu kita minta Roh Kudus untuk Roh Kudus selalu menjaga dan melindungi kita sebagai manusia. Nah, yang berikut ada 9 buah roh. 9 buah roh yang pertama itu apa? Kasih. Yang kedua? Sukacita. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Dan yang kesembilan? Jadi ada 9 buah roh. 9 buah roh itu mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi antara satu sama yang lain. Ya. Yang berikut kita sudah menyelesaikan materi kita akan masuk dalam tugas diskusi. Ya, jadi Ibu akan membagi anak-anak dalam 4 kelompok untuk kita bisa berdiskusi. Ayo kita siap untuk berdiskusi ya. Tapi sebelum kita berdiskusi, kita membuat yel-yel, bisa kok? Bisa. Semua bangkit berdiri. Ya, bisa patah-patah badan. Ya. Ya. Semua perhatian di depan. Ya, kalau Ibu mengatakan bahwa ayam itu duduk, bebek itu berdiri, ya, bisa paham? Bisa. Oke. Kalau ada yang salah maka ada dia punya sanksi, hukumannya ada. Sudah siap? Sudah. Ayam, bebek, bebek, ayam, ayam. Ya, ini sudah dapatan 1 orang. Ibu ulang. Bebek. 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 Ayam. Ya, oke, kita berikan aplaus. Baik, kita siap untuk berdiskusi. Silahkan anak-anak kita bagi dalam 4 kelompok. Silahkan Anda bagi kelompok ya, bagi kelompok. Kelompok 1 mana? Coba angkat tangan. Ya. Kelompok 2, silahkan kalian bangun, berdiri. Nah, berdiri, jadi silahkan kita tukar-tukar tempat begitu. Bangun sudah. Bangun. Silahkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 ya. Ini 4, mari sini. 4 ya.
Jadi baik, kalian perhatikan di sini ya, ada 4 pertanyaan tentang diskusi. Yang pertama itu adalah bagaimana kita dapat melatih diri untuk menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Ya, itu kelompok 1. Ya, kelompok 2 coba angkat tangan. Ya. Kelompok 2 soalnya bagaimana kesetiaan kepada Tuhan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 3 mana? Ya, kelompok 3. Kelompok 3 punya itu adalah buah-buah roh mana yang Anda rasa paling dibutuhkan oleh lingkungan, ya. Itu kelompok 3. Buah-buah roh mana yang Anda rasa paling dibutuhkan oleh lingkungan. Dan kelompok 4 itu dari ke-9 buah roh, mana yang paling sulit kamu hidupi? Jelaskan atau mengapa? Sudah menulis soal? Sudah. Oke, silahkan berdiskusi. Silahkan. Semua sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, maka kita mulai presentasi. Kita presentasi. Mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Sudah tidak? Sudah. Sudah. Oke, kalau kelompok 1 sudah siap, silahkan kelompok menyampaikan hasil diskusi kalian ya. Soal bagaimana kita dapat melatih diri untuk menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Jawaban 1. Menjalani hubungan yang dekat dengan Allah. Artinya, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. 4. Hidup dalam komunitas yang mendukung. Komunitas Kristus yang sehat membantu kita bertumbuh dan saling membangun. Kita dilatih untuk mengasihi, bersabar, dan rendah hati saat hidup dalam hubungan dengan orang lain. 5. Bersedia dikoreksi dan diperbaharui. Siapa yang mengasihi didikan mencintai pengetahuan. Dalam Amsal 12 ayat 1. Buah Roh Kudus hanya bisa ditumbuh jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Berdoalah secara spesifik agar Roh Kudus membentuk karakter Kristus dalam dirimu. Sekian presentasi dari kami. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2 silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal bagaimana kesetiaan kepada Tuhan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan kepada Tuhan bukan hanya soal percaya secara lisan, tetapi dibuktikan melalui tindakan nyata dan konsistensi hidup, seperti ketaatan kepada firman Tuhan, konsisten dalam kehidupan rohani, integritas dalam tindakan, tidak goyah dalam iman meski ada tekanan, melayani Tuhan dan sesama dengan tulus. Apa tantangan terbesar dalam kehidupan untuk tetap setia? Yang pertama, godaan dunia, rasa kecewa kepada Tuhan, tekanan sosial atau lingkungan, kelelahan rohani, dan dosa yang belum diserahkan. Sekian presentasi dari kami. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Kita berikan aplaus. Kelompok 3, silahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan, buah-buah roh mana yang Anda rasa paling dibutuhkan oleh lingkungan keluarga? Keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana buah-buah roh seharusnya nyata. Buah-buah roh yang paling dibutuhkan oleh lingkungan keluarga, sebenarnya semua buah roh penting dalam keluarga.
Tapi jika harus memilih yang paling dibutuhkan, 3 boro ini seringkali menjadi kebutuhan mendesak di banyak keluarga. 1. Kasih atau agape. Tanpa kasih, semua relasi akan rapuh. Kasih adalah dasar dari sebuah hubungan dalam keluarga, orang tua, anak-anak, dan saudara. Kasih yang dimaksud bukan sekedar emosi, tapi kasih yang rela berkorban, mengampuni, dan menerima tanpa syarat. Keluarga yang tidak dibangun di atas kasih akan mudah rusak karena ego, kesalahan, pahaman, atau luka masa lalu. Contoh nyata, mengampuni anggota keluarga yang menyakiti hati, memberi waktu dan perhatian kepada anak-anak dan pasangan meskipun lelah. 2. Kesabaran. Hidup bersama berarti menghadapi perbedaan dan kekurangan setiap hari. Penguasaan diri menolong kita untuk menahan amarah, mengendalikan emosi, dan tidak bereaksi negatif secara spontan. Sukacita untuk menciptakan suasana rumah yang penuh tawa dan syukur, kemurahan dan kebaikan untuk saling melayani dan peduli. Sekian dari hasil presentasi kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Silahkan berikan aplaus yang luar biasa kepada kelompok. Cepat tanpa berpikir panjang, baik itu dalam berkata-kata atau mengendalikan emosi. Misalnya, ketika kami merasa sakit atau disalahpahami, kami cenderung membalas dengan kata-kata yang keras. Padahal kami tahu itu tidak mencerminkan Kristus. Selain itu, dalam hal rutinitas rohani dalam membaca firman kami juga merasa sakit untuk konsisten. Seringkali kami menunda-nunda atau lebih tertarik pada hal-hal duniawi seperti media sosial atau hiburan daripada membangun hubungan dengan Tuhan. Terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus pada kelompok 4. Luar biasa ya. Luar biasa untuk hari ini ada 4 kelompok yang sudah melakukan diskusi dan Ibu berterima kasih kepada kalian bahwa kalian sangat-sangat luar biasa. Kita sudah selesai presentasi dan saatnya Ibu akan memberikan soal kepada kalian untuk kalian bekerja hari ini. Soal nomor 1, sebutkan 9 buah roh yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nomor kedua, sebutkan arti daripada keluarga Kristen. Jelaskan nilai-nilai Kristiani yang Anda ketahui. Apa yang dimaksud dengan buah roh dan dari mana asalnya? Sebutkan contoh dari penerapan 9 buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, 5 nomor soal, silahkan Anda kerja masing-masing. Bagaimana, ada yang di belakang kurang jelas soalnya kok? Ya? Oke. Silahkan bekerja sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Semua sudah? Sudah. Kalau sudah, silahkan kumpul 1 orang. Ibu minta mungkin ada kesimpulan dari anak-anak, silahkan. Ada kok? Oke, silahkan. Kesimpulan kami siswa setelah mempelajari dan mendiskusi materi tentang 9 buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kami menyadari bahwa hidup sebagai orang percaya bukan soal melakukan perbuatan baik secara lahiriah, tetapi juga menghasilkan karakter yang berasal dari dalam hati, karakter yang dibentuk oleh Roh Kudus. Setiap buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengesahan diri merupakan cerminan dari kehidupan Yesus dan menjadi standar bagi setiap orang Kristen. Kami menyadari bahwa kami belum sepenuhnya menghasilkan semua buah roh tersebut dalam hidup kami. Ada beberapa yang masih sangat sulit untuk kami hidupi, misalnya kesabaran dan penguasaan diri. Namun kami juga belajar bahwa kami tidak bisa menghasilkan buah roh ini dengan kekuatan sendiri. Terima kasih, kita berikan aplaus. Ya. Jadi baik, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini ya. Ibu akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan yang Ibu berikan adalah melatih diri untuk bisa menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan, diperlukan komitmen dan kedekatan yang terus-menerus di tengah-tengah keluarga. Terus yang kedua itu adalah kesetiaan kepada Tuhan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah atau melalui ketaatan saja, tetapi harus melalui firman Tuhan ya, melalui firman Tuhan, dan harus kita mengintegrasi dengan tanggung jawab setia dalam relasi dan menjaga doa dalam setiap pelayanan. Dan yang terakhir itu adalah buah-buah roh yang paling dibutuhkan dalam lingkungan keluarga kita itu adalah kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Untuk pembelajaran kita hari ini semuanya jelas? Jelas. Anak-anak memahami? Memahami. Ada yang tidak memahami kok? Semua jelas? Jelas. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Kita akan menutup pembelajaran kita dengan berdoa, tapi sebelum kita berdoa, Ibu mau menyampaikan kepada anak-anak bahwa anak-anak akan menyiapkan apa? Ya? Produknya tentang apa? Nah, pohon buah roh. Jadi dikumpulkannya di hari Minggu keberapa? Ya? Minggu depan ya, minggu depan kalian mengumpulkan hasil produk yang anak-anak mengerjakan ya, mengerjakan. Silahkan yang memimpin doa, silahkan ada di depan, dan sebelum kita berdoa, kita baca satu ayat firman Tuhan, siapkan satu ayat firman Tuhan, dan kita menyanyi dalam kidung jemaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah ayat. 1, 2, 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita sama-sama mengatur dan doa kepada Bapa kami di surga. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal pembelajaran hingga saat ini.
Kiranya pelajaran kami belajar berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Baik, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan minggu depan kita akan tetap bertemu dalam pembelajaran kita yang berikut. Siap. Hormat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Salam, selamat siang.